Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Lokwaru, kita bersyukur kepada Allah SWT pagi ini masih dipertemukan oleh Allah SWT di majelis yang insya Allah kita berharap mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang bagaimana agar doa itu diijabah oleh Allah SWT. Kita ketahui kita ini seorang muslim yang tentu saja meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Dan dialah zat yang mengabulkan doa, mujibud da'awat, mengabulkan doa-doa. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib. Allah itu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi pengabulan doa itu sudah pasti. Tapi kok kadang nggak langsung sampai. Adik-adik misalkan, ya Allah saya minta ini, minta itu. Kok nggak sampai? Kok nggak terkabul? Tapi tanpa dirasa sebenarnya adik-adik sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Ya, sesuatu yang lebih baik dari doa. Contoh juga begini misalkan. Ada seorang berdoa. Ya, doanya misalkan agar mendapatkan uang. Ya Allah, saya minta kepadamu rezeki yang banyak, uang yang melimpah. Ternyata uangnya nggak diberi-beri. Tapi badannya tetap sehat. Kemudian dia cerdas, jadi banyak teman. Ya, yang dengan sehat itu dia nggak perlu ke rumah sakit beli obat. Dia nggak perlu ke ke dokter periksa. Yang dengan banyak teman itu dia merasa gembira, bahagia. Dibandingkan ketika dia sendirian, akhirnya harus menghibur dirinya sendiri dan lain sebagainya. Jadi kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka, mengabulkan doa tidak seperti yang kita minta karena Allah Maha tahu kebutuhan kita. Kebutuhan kita ABC, kok kita mintanya D, Allah yang akan kasih yang ABC. Nah, untuk itu mari kita belajar ini. Ini adalah kumpulan hadis-hadis sahih dan hadis hasan ya. Dari kitab namanya Sahih At-Targhib, Tarhib wa Targhib. Ya. Jadi di kitab itu salah satu babnya adalah bab tentang doa. Kitab doa, ya, bab tentang doa. Nah, kita akan baca hadisnya satu-satu sambil mencoba memahaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di hadis pertama, hadisnya cukup panjang. Saya bacakan. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Fala tadzalamu. Ya. Wahai hambaku, saya telah mengharamkan kedzaliman atas diriku, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu.
Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu adalah dalam ketersesatan kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk padaku, aku akan beri kalian petunjuk. Jadi Allah memang memberikan berita tentang kelemahan-kelemahan manusia. Salah satunya tersesat. Mintalah kepada Allah petunjuk supaya diberi petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu lapar, ya, kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni at'imkum. Mintalah makan kepadaku, aku akan beri kalian makan. Jadi ini sampai masalah makan ya. Ya ibadi kullukum ari illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu telanjang, nggak punya pakaian. Ya, semua kalian itu telanjang. Fastaksuni. Mintalah pakaian kepadaku, aksukum. Aku akan beri kalian pakaian. Ya ibadi innakum tuhtituna billaili wan nahar. Tuhtiun ya. Setiap kalian itu bersalah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ini dalam hadis yang panjang ini disebutkan. Ya, selanjutnya adalah wahai hamba-hambaku, ya, sesungguhnya kalian, ya, kalau seandainya kalian itu berkumpul semuanya satu hati, kemudian semuanya itu taat, mulai dari awal manusia sampai akhir manusia, kata Allah, semuanya taat kepadaku, tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya setiap kalian itu berkumpul dari awal sampai akhir, dari bangsa jin dan manusia, satu tujuan, satu niatan untuk tidak mau taat kepadaku, kata Allah, maka tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Gitu ya. Nah, kemudian, ya ibadi wahai hambaku, seandainya kalian dari awal sampai akhir, dari bangsa jin dan manusia, berdiri di sebuah dataran yang tinggi, semuanya minta satu-satu kepadaku, kata Allah. Minta satu-satu kepadaku. Permintaannya beda-beda. Wahdihi fas'aluni fa'ataitu kulla insanin minhum mas'alatah. Saya akan kabulkan satu persatu dari yang minta itu, kata Allah, tak kabulkan satu-satu. Ini manusia, misalnya mereka berkumpul dari awal mulai zaman Nabi Adam sampai zaman akhir hari kiamat. Tidak hanya manusia, tapi juga dari bangsa jin. Ngumpul semua, minta satu-satu kepada Allah. Maka Allah SWT berfirman, ma naqasa dzalika mimma indi. Tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku. Bisa bayangkan tidak? Betapa maha kuasanya Allah. Yang nggak bisa terbayangkan. Kemahakuasaan Allah yang tak terbatas. Wong setiap manusia dan bangsa jin minta apapun, itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah, kecuali kama yang kusul mihyat idza udhilal bahr, seperti berkurangnya satu jarum masuk dalam laut. Jarum masuk lautan, yaitu kadar yang berkurang ketika seluruh hamba itu minta dari awal sampai akhir. Permintaannya beda-beda, semuanya dikabulkan, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu. Nah, ini pertama. Harus kita yakini dalam hadis sahih, ya. Ya, hadis ini mengandung pelajaran kepada kita bersama bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaannya tak terbatas. Sehingga kita minta apapun, ya harus yakin, pasti Allah mampu mengabulkan. Bapak, Ibu, dan jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, ini pelajaran. Hadis sahih dari Abu Hurairah.
Innallaha yaqul ana inda dhanni abdi. Aku sesuai dengan persangkaan hamba. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya ketika dia berdoa kepada. Artinya Allah itu akan ya sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau dia bersangka baik, Allah akan kabulkan doa saya. Allah akan kabulkan. Tapi kalau ketika berdoa dia sudah pesimis, sudah apa namanya? Sudah nggak percaya kalau akan dikabulkan, ya sudah, Allah tidak akan menghiraukan. Makanya ketika berdoa harus hadir hatinya hadir dan optimis dikabulkan. Optimis bahwa yang dilakukan dalam doa itu dikabulkan. Ini penting. Ya, menghadirkan optimisme itu berarti bersangka baik kepada Allah. Yakin doa itu dikabulkan. Gitu. Hadis Nu'man bin Bishir. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma qara'a", beliau membaca, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Doa adalah ibadah. Lalu beliau membaca, "Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan, aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya innal ladzina yastakbiruna, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dini." Pelajaran pertama dari hadis ini, doa itu adalah ibadah. Artinya, ketika kita diberi kerentek, bahasa Indonesianya apa? Kerentek, diberi ngeritek niat ya. Nggih. Atau pokoknya sesuatu kemudian kita berdoa, diberi hidayah untuk doa. Maka kita harus bersyukur. Itu yang pertama. Karena apa? Doa saja itu sudah bersyukur kita, karena itu merupakan hidayah dari Allah SWT. Tidak diberikan pada semua orang. Jadi kita mampu ngangkat tangan, kemudian minta, "Ya Rabbi, Allahumma", dan lain sebagainya. Dan lafaz-lafaz doa kita, itu yang pertama harus kita lakukan adalah bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya diberi hidayah untuk berdoa. Karena dia dinilai ibadah. Berarti ada ganjaran yang akan Allah berikan di situ. Ada balasan kebaikan yang akan Allah Ta'ala berikan ketika kita berdoa. Makanya sahabat Umar bin Khattab itu menyampaikan begini, "Saya tidak peduli mau doa saya itu diijabah atau tidak. Karena apa? Pertama, ketika saya berdoa itu tanda bahwa Allah mencintai saya dengan memberi saya hidayah untuk berdoa. Sementara pengkabulan doa itu sudah dipastikan. Karena Allah menyampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Paham ya adik-adik ya? Jadi Bapak Ibu termasuk, kita perlu memotivasi diri. Jadi berdoa saja, alhamdulillah kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pengkabulannya sudah pasti. Lah kok enggak segera, Ustaz? Ya, nanti akan ada pelajaran. Kenapa? Ada doa yang langsung, ada doa yang diakhirkan ijabahnya. Ya. Ada yang tidak terijabah di dunia sampai orang itu wafat. Ya. Tapi Allah janjikan di akhir. Nah ini juga isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepingin doa dikabulkan bagaimana? Man sarrohu an yastajiballahu lahu inda syada'idi wal qurabi fal yukthir minat du'a firroha. Siapa yang suka Allah mengabulkan permohonannya di kala susah, maka hendaknya ia memperbanyak doa di waktu lapang. Nah, seringnya ketika doa itu ketika kepepet baru dongo. Ketika nggak kepepet, lali dongo. Ya, sholat buru-buru, ya. Sholat sunnah, ya, zikir buru-buru. Kadang nggak pakai, nggak doa. Tapi ketika kepepet dongo, terus waduh dikabul-kabulkan. Ternyata ini salah satu resep dari Nabi. Kalau kepingin doa ketika kepepet dikabulkan, ketika lapang juga harus istiqomah berdoa.
ketika waktu lapang, ketika waktu senggang, longgar, termasuk keadaan ketika tidak kepepet. Dan ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa syai'un akrama Allahi minad du'a." Tidak ada satupun yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Ini jadi doa itu adalah ibadah yang Allah cintai. Ya. Ibadah yang ya, di antara ibadah yang paling Allah cintai itu adalah doa. Kenapa? Doa itu penyaksian bahwa kita ini orang hamba, seorang hamba yang lemah, yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, penjaga kita, pelindung kita. Dan mempermaklumkan alias kita ini memproklamasikan bahwa hanya Allah lah yang mampu untuk menguraikan, memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang kita hadapi. Dan memproklamirkan bahwa dialah Tuhan dan kita adalah hamba. Makanya itu pentingnya doa. Dan ini, Masya Allah ya, ini hadis dari Nabi SAW selanjutnya. Qala Allah, ya bena Adam, innaka ma ta'autani wa rajautani faghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampunimu, betapapun banyaknya dosa yang ada pada dirimu, aku tidak peduli. Jadi jangan pesimis kalau walaupun aduh dosa saya ini sudah sangat banyak, saya malu berdoa, jangan. Doa saja. Karena ada apa? Hadis. Allah tidak peduli berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Pun kalau misalkan kita kemudian mengangkat tangan dan berdoa, Allah akan ya, selama kau berdoa kepada-Ku, niscaya aku mengampunimu berapa banyaknya dosa. Artinya Allah Maha Pengampun. Artinya ini adalah doa yang pertama yang kita ucapkan pada Allah SWT, lebih banyak permohonan ampun kepada Allah. Kemudian ya, jadi kalau ada hadis disebutkan di sini qala Allah, artinya itu adalah hadis qudsi. Karena beberapa hadis itu kan ada beberapa macam. Ada hadis namanya fi'li. Fi'li itu artinya perbuatan Nabi diriwayatkan oleh para sahabat bahwa beliau melakukan ini dan itu. Maka itu disebut hadis fi'li Nabi. Qauli itu hadis ucapan Nabi. Jadi misalkan Nabi menyampaikan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Maka ini disebut hadis qauli, karena Nabi langsung dari ucapannya diriwayatkan oleh para sahabat. Ada sahabat yang menyampaikan bahwa Nabi dulu kalau berwudu dimulai dengan mencuci tangan beliau, kemudian berkumur-kumur dan sebagainya. Itu namanya hadis fi'li. Yang ketiga namanya hadis takriri. Takrir itu penetapan. Contoh hadisnya adalah ketika Rasulullah SAW selesai sholat menyampaikan pada ada sahabat yang berdoa ketika i'tidal, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ada yang nambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian Nabi dengar selesai sholat ditanya, siapa yang tadi mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Saya ya Nabi. Dia awalnya takut-takut. Terus Nabi menyampaikan, saya melihat belasan malaikat berebut untuk menulis apa yang kamu ucapkan tadi. Artinya itu takrir, penetapan Nabi atas amaliyah para sahabat dan kemudian dijadikan sunnah. Itu namanya hadis takrir. Sudah dapat berapa? 3 ya. Yang keempat namanya hadis qudsi. Seperti inilah hadis qudsi. Hadis ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala langsung ya, tapi redaksinya dari Nabi. Gitu ya. Redaksinya dari kalau Al-Qur'an, bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu secara redaksi itu langsung dari Allah SWT.
Itu ya. Kemudian ini dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, "Ma'alal ardi muslim yad'ullaha bida'watin illa atahu Allah ta'ala iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mithlaha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atir rahim." Faqala rajulun minal qaum, idzan nukthir." Qala Allahu akbar. Jadi tidaklah seorang muslim di dunia ini dia berdoa kepada Allah, ya, dengan satu doa, maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia minta. Ya. Au ya, sarafa anhu minassu'i mithlaha, atau Allah akan menghilangkan keburukan semisal doanya. Jadi senilai doa itu, dia tidak diberi pengkabulan doa yang dia minta, tapi dia terhindar dari madorot senilai doanya tadi. Makanya kadang doa itu tidak diberikan pada kita kontan seperti apa yang kita minta, karena Allah Maha tahu kebutuhan kita. Doa itu justru menghalau bala bencana yang akan mendatangi kita, tapi kita nggak terasa. Bala bencana, kita terhindar dari bala. Gitu. Kemudian sahabat menjawab, ada salah satu sahabat, seorang laki-laki menyampaikan, kalau begitu tak perbanyak saja. Gitu. Kata dia begitu. Kalau begitu, kalau selalu dikabulkan, ya berarti saya perbanyak saja. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, Allahu Akbar, Allah akan lebih banyak mengabulkan. Gitu maksudnya. Kemudian salah lagi itu berkata, kalau begitu tak perbanyak saja doanya. Rasulullah, Allah akan lebih banyak mengabulkan lagi. Semakin banyak kita minta, Allah akan semakin banyak mengabulkan. Ini juga, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini tentang 3 kemungkinan doa ketika diminta oleh seorang hamba. Ma min muslim yansibu wajhahu lillahi azza wa jalla fi mas'alat illa a'taha iyyahu imma ayyu'ajjilaha lahu wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhir. Bila seorang muslim mengajak wajahnya kepada Allah dalam satu permohonan, artinya dia berdoa, melainkan Allah pasti mengabulkan permohonannya. Pasti mengabulkan permohonan. Bisa jadi mengabulkannya dengan segera atau menyimpannya untuknya di akhir. Bisa jadi Allah mengabulkan permohonannya segera, bisa juga mengabulkannya untuk menyimpannya untuknya di akhir. Bahkan satu riwayat disebutkan, ada seorang hamba yang dibangkitkan di hari kiamat itu, kemudian dia melihat amalnya bergunung-gunung. Balasannya itu luar biasa banyak. Sampai-sampai dia kemudian bertanya-tanya, saya nggak pernah kayaknya punya amalan soleh yang spesial, sehingga bisa punya pahala segitu banyaknya. Kemudian dia bertanya kepada Allah, dari mana ini ya Allah? Allah menjawab, itu doa-doamu yang aku simpan untukmu di akhirat. Akhirat artinya tidak Allah ijabah di dunia, tapi Allah simpan untuknya di akhirat. Maka orang ini kemudian bergumam, andai saja seluruh doaku tidak dikabulkan, aku lebih suka karena melihat balasannya ketika di akhir. Masya Allah. Jadi bisa kebayang ya, bagaimana seorang hamba yang doanya banyak tidak dikabulkan, tapi Allah siapkan memang untuknya pengkabulan di akhir, berupa balasan yang lebih baik dari sekedar apa yang ada di dunia. Karena kan kita tahu nilai dunia, sementara kita doa itu kadang minta dunia. Ya Allah, fulus. Di depan Ka'bah itu, ya Allah, fulus. Ada yang mengingatkan saudaranya dari Arab, yang ada itu yang berdoa misalnya dari Ethiopia, ya Allah, fulus. Saudaraku, jangan doa langsung minta fulus, ngomong ya Rahman, ya Rahim, ya Razak. Mintalah kamu surga, jauhkan dari neraka, gitu loh. Iya, enggak apa-apa. Ya Allah, jannah ya. Jannah wa fulus. Dia lanjutkan begitu.
Ada juga viral gitu guys, di Instagram. Kadang itu nggak langsung telepon fulusnya langsung datang. Allah lebih tahu. Iki lek digawe fulus, mari ku lali. Gak sembayang mana. Misalkan digawe ngelewencer nang dindi lali sholat. Karena Allah sayang sama kita dan nilai amal soleh yang itu menjadi ladang rekening lah. Jadi rekening akhirat kita itu lebih penting dari sekedar dunia. Allah jauhkan kita dari malapetaka. Karena Allah Maha tahu apa yang baik dari hambanya daripada hamba itu sendiri. Gitu ya. Ya. Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalatha. Imma ayyu'ajjila lahu da'watah wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha. Qalu idzan nukthir qala Allah akbar. Ya. Jadi ini dalam hadis yang lain disebutkan, tidaklah seorang muslim berdoa tidak mengandung dosa, ini syaratnya. Doa itu tidak mengandung dosa, gitu ya. Ya doa kok kepinginnya maksiat, salah, tidak mungkin dikabulkan. Tidak pula mengandung pemutusan silaturahim, gitu ya. Tidak pula mengandung pemutusan silaturahim. Gitu ya. Melainkan Allah pasti mengabulkan dengan salah satu dari 3 cara. Salah satu dari 3 cara. Imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Ya apa? Imma ayyu'ajjila lahu da'wah. Bisa jadi cepat langsung Allah kabulkan ini dengan segera, atau menjadikannya sebagai tabungan di akhirat, atau menjauhkannya dari keburukan yang sebanding dengan permohonannya. Ya Allah, 1 miliar ya Allah. Gak oleh 1 miliar, tapi mendapatkan penghindaran dari mara bahaya senilai 1 miliar. Tetapi kadang gak terasa yang doa. Gak dikabul-kabulkan. Padahal Allah telah menjauhkannya dari mara bahaya senilai doa. Ini 1 miliar itu untuk membuat gampang ilustrasinya. Ini sudah sedikit, tinggal sedikit waktunya. Saya langsung ke ini tadi mirip-mirip, insya Allah. Selanjutnya. Nah, namanya doa itu seperti kalau mahasiswa, Bapak, Ibu, namanya membuat proposal. Nah, proposal itu bisa dinilai jelek atau dinilai bagus tergantung bahasanya. Sama seperti kita membuat permohonan. Kemanapun namanya proposal ya zaman sekarang. Mau minta dana ke wali kota, buat proposal. Proposal langsung, kok isinya langsung, Pak, njok duit 100 juta. Kira-kira di ijabah, di ACC nggak langsung sama wali kota. Kayaknya malah di suwek-suwek. Sopo kon gitu kan. Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan supaya doa itu mustajab. Harus ada awalan, harus ada inti, harus ada akhiran. Ya ini harus diingat-ingat. Ya, terutama adik-adik ini ya. Harus dihafal. Kalau bisa nanti saya kirimi filenya. Ini ya, nanti di halaman 448. Jadi ada doa yang awalannya apa? Ini Rasulullah SAW menyampaikan. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sami'a rajulan yakul. Rasulullah SAW pernah mendengar seorang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini potongan surat Al-Ikhlas. Ya. Dan ini adalah Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, bi anni, ya, bahwa sesungguhnya aku menyaksikan, asyhadu, annaka sesungguhnya engkau, Allah, la ilaha illa, tiada Tuhan selain engkau. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Ahad, yang Maha Esa. As-Samad, yang segalanya bergantung padanya. Alladzi, yang lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak seorang pun yang sekufu dengannya, setara dengannya.
Maka faqala laqad sa'altallahu bil ismil a'dham alladzi idza su'ila bihi a'ta fa idza du'iya bihi ajab. Maka beliau bersabda, sesungguhnya engkau telah memohon, kata Nabi, kepada Allah dengan menggunakan nama yang paling agung, yang jika dia diminta dengannya, pasti dia memberi. Dan jika dia dimohon dengannya, pasti dia mengabulkan. Ini luar biasa. Ini informasi penting. Jarang kayaknya dari kita menghafal ini, terutama adik-adik ya. Mungkin belum dapat materi ketika di sekolahnya atau di mana. Ini. Di antara yang membuat doa itu dikabulkan adalah ada permulaan doa itu apa? Puji-pujian kepada Allah. Kalaupun misalkan, waduh Pak, tepanjangan susah ngafal, ya sudah diberi waktu seminggu. Ya sudah 1 bulan hafalan. Tapi ketika doa diawali dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu ahad, as-samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, boleh. Pokoknya awali dulu dengan puji-pujian kepada Allah dengan asmaul husna. Kemudian yang kedua adalah dengan sholawat kepada Nabi. Ya. Ini di dalam hadis yang lain, ini masih kepujian pada Allah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wal mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Itu juga redaksi yang lain, boleh baca itu, boleh baca yang tadi, boleh baca dua-duanya di double, malah bagus, semakin banyak puji-pujian. Kalau adik-adik pernah menyaksikan ketika sholat taraweh di Masjidil Haram, ketika kunut, ketika terakhir itu witir itu Syekh Sudes atau Imam Masjid Haram, yang awal dilakukan ketika doa yaitu puji-pujian pada Allah. Mungkin itu lebih dari 1/3 isi dari doanya itu puji-pujian semua. Ya. Kemudian sekarang yang sholawat pada Nabi. Ya, ini hadis Nabi tentang jangan tergesa-gesa, langsung pada inti, gitu ya. Ketika doa, ya Allah fulus tadi itu ya. Ini Rasulullah nyampaikan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun iddakhala rajulun fasalla faqala Allahumma ighfirli warhamni faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilta ayyuhal musalli idza shallaita faqa'attu fahmadillah bima huwa ahlu wa salli alayya thumma ad'u. Qala thumma shalla rajulun akhar ba'da dhalik fahamidallah wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal musalli ud'u ujab. Nabi nyampaikan, Rasulullah pernah duduk-duduk di masjid. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk masjid sholat. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, Allahumma firli warhamni. Di dalam sholatnya ini, dalam keterangan hadis, dia itu sudah tahiyat. Ketika tahiyat, at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibah itu, dia itu enggak at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibah, tapi langsung Allahumma firli warhamni. Minta langsung sama Allah. Maka Rasulullah menyampaikan, engkau keburu-buru, jangan buru-buru. Wahai orang yang sholat, kamu keburu-buru. Kalau kamu mau minta pada Allah, engkau telah melakukan sholat lalu duduk, nah ini ya disebutkan, apabila engkau telah melakukan sholat lalu duduk, ya, maka pujilah Allah. Ini ada riwayat di dalam waktu tahiyat, riwayat lain di luar tahiyat, artinya di luar sholat. Selesai sholat langsung dia minta Allahumma firli, tanpa pembukaan. Maka dia menyampaikan, kamu buru-buru, jangan gitu. Ya. Kemudian ada orang lain lagi datang, kemudian dia sholat, kemudian dia berdoa. Itu riwayatnya di tahiyat atau di luar tahiyat, dia berdoa. Ada orang lagi sholat, dia kemudian memuji Allah tadi. Dengan pujian Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Mannan, dan seterusnya. Dia berdoa. Kemudian dia bersolat pada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, boleh begitu? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh juga begitu?
Allahumma sholli ala Muhammad, selesai itu juga boleh, paling pendek gitu ya. Tapi paling panjang makin bagus. Tapi sholawat yang paling utama diajarkan oleh Nabi namanya sholawat Ibrahimiyah. Yang biasa kita baca di dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat terbaik kata Nabi begitu. Lalu ada seorang lagi sholat, dia memuji Allah, bersolawat pada Nabi, maka Nabi bersabda, ini doa yang kayak gini nih yang dikabulkan. Masya Allah. Jadi memang harus ada proposalnya kita itu. Di awalan ada pujian pada Allah, salawat pada Nabi, baru inti doa. Inti doa kita apa? Nah seperti itu namanya doa yang adabnya diajarkan oleh Nabi kita sehingga Allah berkenan mengabulkan. Tapi apakah memang nggak boleh Pak? Misalkan kita langsung doa ya kalau terlalu kepepet nggak masalah. Ya, terlalu kepepet, sangat mepet begitu ya. Langsung begitu nggak masalah. Memang betul-betul waktu genting. Tapi kan Bismillahirrahmanirrahim. Dominan yang harus kita lakukan dalam doa ya sesuai dengan itu tadi. Sesuai dengan contoh dari Nabi tadi, itu lebih utama. Kemudian ya, kapan waktunya tadi disebutkan sama Ustaz Irham ya. Waktu mustajab doa itu nanti saya kasih juga ini filenya ya silakan. Ya. Pertama ketika sujud. Ya ini ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Paling dekat beradaan seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa. Kemudian yang kedua adalah sepertiga malam terakhir. Ya. Makanya tahajud itu luar biasa posisinya. Di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mendengarkan hamba-hambanya yang berdoa, ya. Siapa yang minta diberi, yang mohon ampun diampuni. Ya. Terus di riwayat lain tengah malam. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fi jaufil lail. Di tengah malam. Tapi yang paling banyak riwayatnya adalah sepertiga malam terakhir. Ya. Saya lanjut kemudian, nah ini tidak boleh seorang itu bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah dan menganggap lambat doa itu dikabulkan. Kenapa? Satu tadi ya, pertama, ketika kita diberi hidayah kerentek oleh Allah SWT untuk berdoa, kita harus bersyukur. Itu saja kita harus sudah bersyukur gitu. Kenapa? Karena itu sudah berarti Allah sudah tetapkan pada diri kita itu hidayah. Sudah harus bersyukur. Tentang pengkabulannya tadi bisa segera, bisa tidak, sesuai dengan hikmah yang Allah simpan untuk diri kita. Kemudian Rasulullah menyampaikan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah akan kabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'watu falam yustajabli. Yaitu orang yang mengatakan, dia ngomong, orang yang ngomong, Gus dongo berkali-kali kok nggak dikabulkan. Nah, ini justru malah membuat doa jadi tertolak. Dan dikhawatirkan malah menghapuskan pahala yang sudah disimpan oleh Allah SWT untuk kita. Jadi jangan sampai kita ini menjadi hamba yang tergesa-gesa. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis yang lain, ya ini sama ya, tentang ketergesaan dalam, dan ini, ya, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bil ithmin au qati'atir rahim ma lam yastajil. Qila ya Rasulullah mal istijal, qala yaqulu qad ta'autu faqad ta'autu falam ya'us falam ara yustajab li fayastahsiru inda dzalik fayada'ud du'a. Ya, jadi akan selalu dikabulkan doa seorang hamba selagi dia tidak berdoa dengan doa yang berdosa atau memutus tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Beliau ditanya, ya Rasulullah yang tergesa-gesa itu seperti apa? Dia menjawab, yang berdoa namun dia kemudian merasa doanya tidak dikabulkan, lalu dia mengeluh dan meninggalkan doa. Akhirnya dia nggak mau doa lagi. Padahal kurang serit terkabul.
dia nggak berdoa, malah hilang pahala. Itulah diantara pentingnya kita untuk memperhatikan, bersabar dan punya ilmu tentang doa dari informasi yang disampaikan oleh Nabi. Kita juga disuruh berhati-hati ini, terutama Bapak Ibu orang tua. Ini bahayanya berdoa untuk keburukan, terutama nanti efeknya kepada anak. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'ah yus'alu fiha ata'a wa yastajib lakum. Jangan kalian berdoa keburukan terhadap diri sendiri, jangan doa keburukan untuk anak-anak, termasuk juga pembantu, jangan pula mendoakan keburukan pada harta benda kalian, jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan suatu saat di mana apabila saat itu Allah dimohon dengan suatu permohonan maka dia akan mengabulkan. Ini penting juga kita perhatikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dan adik-adik, jangan sampai kita berdoa buruk dan ternyata diijabah oleh Allah, masalahnya akan datang kepada kita sendiri. Kira-kira demikian jamaah rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Yang lainnya mungkin nanti kita lanjutkan atau ini filenya saya kirimkan ke grup nanti biar bisa dipelajari bareng-bareng. Ya, ini ya. Monggo mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, adik-adik, monggo silahkan. Monggo, Pak. Nggih, teh mau. Nggih. Nggih. Iya. Iya. Nggih. Di dunia dan di doa juga sudah dilakukan dan dia ulama bahkan sudah dilakukan bukan tahun belum datang ya. Kemudian ada dalam hidup kita atau dalam kita الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillah. Nggih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, ini pertanyaannya menarik. Saya kira juga mewakili pertanyaan adik-adik yang di sebelah sini Pak. Bisa nggak itu cash dunia akhirat gitu ya? Baik, baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi tentang apa isi doa kita itu. Apakah doa kita itu
memang artinya begini, kaitannya hanya dengan dunia kita atau untuk kebaikan sampai akhirat kita. Kalau sebagai orang Muslim kita meyakini bahwasanya ya, dunia ini sebentar, akhirat selamanya. Dalam hadis itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'tilu indallahi janaha ba'udatan ma syaqqa kafiru sarbata ma'in." Andai kata dunia ini lebih bernilai di sisi Allah dari sehelai sayapnya nyamuk, maka Allah tidak akan mau memberi minum orang kafir walaupun seteguk. Ini maknanya jamaah, Bapak Ibu yang dan adik rahimakumullah. Dunia itu di sisi Allah tidak lebih berharga dari sehelai sayapnya nyamuk. Sehingga orang kafir tetap dikasih minum, dikasih makan, bahkan tidak hanya itu, dikasih kekayaan begitu rupa. Karena tidak ada nilainya dunia. Nah, apakah doa kita itu mengandung konten itu begitu? Ketika kontennya dunia saja, artinya hanya kebaikan dunia saja. Ketika Allah tidak mengabulkan, bisa jadi Allah karena hikmahnya, karena ilmunya lebih luas dari kita. Ya, maha luas ilmunya dan tidak terbanding dengan kita yang sangat kecil ini. Hikmahnya juga demikian dan Allah cinta kepada kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita, Allah tidak kabulkan kita. Mungkin sudah bertahun-tahun misalkan, Nun Sewu, permisi mungkin itu perkara misalkan tentang dikaruniai putra, belum punya anak misalkan, kepingin dikaruniai anak. Sudah bertahun-tahun, sudah menikah, ya tentu sudah menikah ya, sudah menikah, terus kemudian bertahun-tahun minta kepada Allah supaya dikaruniai anak, kok tidak dikaruniai anak? Tapi doanya sudah jalan terus, sudah diminta terus kepada Allah SWT. Maka yang kita perlu sampaikan kepada diri kita sendiri bahwasanya adalah Allah Maha tahu kebutuhan hamba. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita anak karena Allah tahu ketika nanti kita punya, kita kemudian jauh kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu diberi ujian loh. Setelah 70 tahun nggak punya anak, kemudian menikah dengan Hajar, kemudian hijrah ke Mekah, punya anak namanya Ismail alaihissalam. Setelah punya anak, sangat sayang pada anak, sampai diuji sama Allah. Ini sembelihan anak. Dari Nabi nyampaikan, kemudian Nabi Ibrahim bingung, mimpi lagi, itu tidak diriwayatkan, mimpi lagi berkali-kali. Sampai kemudian nyampaikanlah kepada putranya. Ya bunaya ini arafil manam ini adbahuka fandur madataro. Kok ya alhamdulillah dia dalam didikan orang yang bertakwa. Maka dia menjawab, ya abatif al-matu marf satajiduni insyaallah minasabir. Lakukan saja Bapakku, insyaallah saya termasuk orang-orang yang sabar. Lalu kemudian ternyata duduk sekualitas Ismail ketika bapaknya diuji. Terus malah bapaknya dimarahi, kan malah jadi sengsara dua-duanya begitu. Nah itu hikmah Allah yang barangkali tidak terfikirkan oleh kita. Itulah kenapa ketika kita minta kepada Allah pengabulan doa kok nggak dikabulkan, cash kontan di dunia dan di akhirat gitu tadi. Bisa jadi karena ilmu Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya karena sayang pada kita, kalau ini diberi sesuatu nanti dia malah jauh dari ya. Jadi bagaimana supaya kontan dunia dan akhirat itu tadi? Ya kita pertama dari dalam diri kita. Harus punya penilaian dan harus punya keyakinan bahwa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan bisa jadi akan lebih baik dari apa yang daripada apa yang saya doakan. Ya. Suatu hari ini mungkin saya pribadi, saya punya keinginan. Saya berdoa kepada Allah dengan keinginan itu gitu ya. Dengan satu keinginan yang pokoknya seakan-akan itu yang terbaik. Ya, misalkan dalam hal jodoh gitu ya. Allah kayaknya ini ya. Jodoh saya ya ini ya Allah, bukan yang lain misalkan. Ternyata Allah tidak kabulkan. Ya, ternyata tidak Allah kabulkan. Ini cerita nyata ya, bukan saya. Bukan, ini kisah nyata. Ada seorang laki-laki sudah berdoa, dia punya inceran. Incerannya kemudian ditongani.
Lah kok ya kemudian sudah dekat, akhirnya bisa dilamar. Ketika dilamar, sudah tinggal waktu seminggu untuk akad nikah, dibatalkan. Gimana Kak? Patah hati, ya kan? Tinggal seminggu, akad nikah, dibatalkan. Ya patah hati dia. Tapi karena dia orang yang ya pernah dapat pengajian, terus kemudian dia menjadi orang yang soleh, yang punya takwa, dia kemudian menyampaikan pada dirinya sendiri, insya Allah Allah akan lebih punya skenario lebih baik. Ternyata betul, setelah berlangsung begitu lama, ternyata si perempuan yang mantan calonnya ini, ternyata kena penyakit. Yang penyakit itu tidak terbayangkan pada dia, seandainya dia menikahinya, dia akan begini dan begitu, sengsara dan lain sebagainya. Dari situ dia kemudian bersyukur pada Allah, ya Allah, saya bersyukur doa saya tidak Engkau kabulkan secara seperti itu. Justru Engkau telah menghindarkan saya dari bala mara bahaya yang begitu besar, luar biasa. Itu kan hikmah dari Allah. Allah tidak kabulkan dengan doa yang cash itu tadi, tapi Allah pindahkan dengan penghilangan mara bahaya. Akhirnya dia pun mendapatkan jodoh yang lebih baik, lebih takwa, dan akhirnya keluarganya jadi lebih sakinah. Masya Allah. Itu diantara doa. Ya. Saya pribadi juga punya pengalaman. Ini masing-masing insya Allah juga punya pengalaman. Doa sesuatu. Cepat gini, supaya dicepatkan begini, dicepatkan begini. Kalau sekolah dicepatkan lulusnya, nilainya bagus, dan lain sebagainya. Pokoknya keinginan-keinginan, ya Allah ini lunasi utang-utang. Kalau kita punya cicilannya habis. Gitu. Ternyata enggak dikabulkan tentang itu. Tapi diberi Allah ganjaran yang lain. Tiba-tiba kemudian disuruh umroh, gratis lagi. Terus minta lagi ketika umroh itu, ya Allah ini enggak dikabulkan. Tapi diberi gratis, umroh lagi. Diberi gratis, kemana lagi? Diberi gratis untuk terus mendekat pada Allah SWT. Itu hikmah. Yang kedua tentang pertanyaan tentang bagaimana dengan alhamdulillah betul. Jadi memang itu tadi contoh diantara, tapi tidak artinya tidak tadi yang kita sampaikan di dalam Sahih Targhib itu di dalam doa ini, seorang yang membaca tentang Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tadi, itu tidak satu-satunya. Dan yang mewakili antaranya memang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, itu sudah merangkum semua. Tapi ketika langkah baiknya, ketika rangkuman tadi itu dirinci satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im hamdan syakiri. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Mannan, Ar-Razzaq, Al-Jabbar, dan seterusnya itu boleh disambung-sambung begitu. Semakin bagus kita menyusun kalimat ya seperti proposal itu tadi, semakin meyakinkan proposal kita, ya semakin tinggi nilainya untuk diijabah oleh Allah. Saya kira begitu ya Bapak. Mudah-mudahan manfaat. Dari Ibu-ibu, ada pertanyaan? Adik-adik? Sambut G, sudah siang? Ya, tidak ada ya? Baik, nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.